Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afsal Giovanni SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian bisnis. Perkenalkan, saya Sebrina Syifartania dengan NPM 2320103093. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek penilaian bisnis pada perusahaan PT Surya Pertiwi Tbk atau SPTO. PT Surya Pertiwi Tbk atau SPTO merupakan perusahaan yang bergerak di industri building products dan sanitary ware. Perusahaan memiliki model bisnis sebagai distributor produk sanitari premium, terutama sebagai distributor eksklusif Toto di Indonesia sejak tahun 1978, serta didukung oleh integrasi manufaktur melalui PT Surya Pertiwi Nusantara. Memasuki bagian analisis strategi bisnis, menggunakan Porter's Five Forces, SPTO memiliki posisi kompetitif yang kuat. Ancaman pendatang baru relatif rendah karena industri membutuhkan modal besar, jaringan distribusi, serta kekuatan merek. Dari sisi pemasok, terdapat risiko konsentrasi karena sekitar 57,02% pembelian berasal dari PT Surya Toto Indonesia. Namun, risiko ini dapat dikurangi melalui integrasi manufaktur. Dari sisi pembeli, tidak terdapat pelanggan dengan kontribusi lebih dari 10% penjualan, sehingga risiko konsentrasi pelanggan itu rendah. Keunggulan utama SPTO berasal dari 4 faktor. Yang pertama, lisensi eksklusif Toto, kedua, reputasi merek premium, ketiga, jaringan distribusi nasional, dan yang keempat, integrasi vertikal melalui SPN. Untuk KPI industri sendiri, SPTO menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 11,9%, didukung oleh peningkatan profitabilitas perusahaan. Masuki bagian selanjutnya yaitu analisis keuangan historis. Kinerja keuangan SPTO menunjukkan perbaikan yang konsisten sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang ditandai oleh peningkatan profitabilitas, likuiditas yang tetap kuat dengan rasio di atas 100%, serta penurunan rasio solvabilitas yang mencerminkan struktur permodalan yang semakin sehat. Dapat dilihat juga dari rasio aktivitas dan pasar yang juga menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari peningkatan rasio total asset turnover, EPS dan DPS. Namun perusahaan perlu memperhatikan perlambatan perputaran modal kerja dan penurunan likuiditas kas. Masuki bagian proyeksi keuangan dan valuasi. Proyeksi keuangan periode 2025 hingga 2029 itu menggunakan pendekatan bottom up. Asumsi utama yang digunakan yaitu pertumbuhan pendapatan sebesar 8,5% dari tahun 2025 hingga 2027 dan 7% pada tahun 2028 hingga 2029 dengan gross margin sebesar 29%. Berdasarkan proyeksi tersebut, pendapatan diperkirakan meningkat hingga 4,26 triliun pada tahun 2029. Valuasi dilakukan menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to firm. Hasil perhitungan menunjukkan WACC sebesar 5,9%. Dan didapatkan nilai intrinsik saham SPTO sebesar Rp2.094 per saham. Dibandingkan harga pasar yaitu Rp650 per saham, saham SPTO memiliki potensi upside sebesar 222%. Berdasarkan analisis sensitivitas, perubahan WACC dan pertumbuhan jangka panjang dapat memengaruhi nilai intrinsik perusahaan. Dalam skenario best case, nilai intrinsik berada pada Rp2.094 per saham. Risiko utama SPTO berasal dari konsentrasi pemasok, pelemahan nilai tukar rupiah, pelambatan sektor properti, dan kenaikan suku bunga. Berdasarkan hasil analisis strategi bisnis, kinerja keuangan, proyeksi, dan valuasi, PT Surya Pertiwi Tbk atau SPTO memiliki fundamental yang kuat. Perusahaan memiliki competitive advantage melalui merek Toto, jaringan distribusi yang luas, dan integrasi rantai pasok. Dengan nilai intrinsik sebesar Rp2.094 per saham dibandingkan harga pasar yaitu Rp650 per saham, maka rekomendasi investasi untuk SPTO adalah buy. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.